بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير الثالث من التفاسير المأثور الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي. التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو إسحاق أحمد ibn Ibrahim. Abu Ishaq Ahmad ibn Ibrahim Al-Tha'labi An-Naisaburi Al-Muqri Al-Mufassir. Nah, ini seorang ahli qiraat dan juga seorang mufassir besar ya, Al-Tha'labi, Abu Ishaq Al-Tha'labi. Kana hafizan wa'idhan. Nah, seorang hafid itu biasa disebut untuk mereka yang hafal 100.000 hadis ya. Atau di atas 100.000 hadis itu. Intinya menghafal banyak hadis, wa'idhan, dan juga seorang penasehat. Artinya sering memberikan nasihat-nasihat ya. Ra'san fit tafsir wal arabiyyah. Ahli dalam bidang tafsir dan ilmu bahasa Arab, matinud diyanah ya, seorang yang juga sangat agamawan ya, sama soleh gitu ya. Qala Ibnu Khaliqan fi kitabih Wafayatul A'yan. Ibnu Khaliqan juga seorang penulis kitab biografi ya, seperti Haji Khalifah dalam kitab Wafayatul A'yan. Nah, beliau mengatakan kana auhadu zamanihi fi ilmi tafsir. Jadi orang yang paling unggul pada masanya ya dalam bidang tafsir. Wasannafat tafsiril kabir alladzi faqa ghairahu min at-tafasir. Yang bahkan kitab tafsirnya ini melebihi keunggulannya daripada kitab tafsir yang lainnya. Wa qala Yaqut Al-Hamawi. Nah, ini juga seorang tadi Ibnu Khaliqan, ini seorang Yaqut Al-Hamawi juga seorang penulis biografi ya, dalam kitabnya Mu'jamul Udaba. Nah, kitab Mu'jamul Udaba, Abu Ishaq Al-Tha'labi Al-Muqri Al-Mufassir Al-Wa'id Al-Adib. Nah, di samping tadi ahli qiraat, ahli tafsir, ya, ahli wa'az, kemudian juga ahli adab. Ahli adab itu artinya ahli bahasa ya, ahli sastra. As-Sidqah, nah, orang yang terpercaya. Al-Hafidh, hafal beragam hadis ya. Sahibut Tasanif Al-Jalilah, pengarang berbagai macam kitab yang sangat penting. Ya. Nah, di antaranya minat tafsir al-hawi anwa minat tafsir al-hawi anwa al-fara'id minal ma'ani wal isyarat. Ya. Minat tafsir al-hawi, nah yang mana di antara karyanya adalah dalam bidang tafsir yang mencakup berbagai macam anwa'ul faraid, ya, berbagai macam ilmu yang sangat faraid, ilmu yang sangat penting ya, minal ma'ani wa isyarat, dari berbagai makna dan isyarat Al-Qur'an, wa kalimat arbabil haqaiq, ya, dan juga riwayat-riwayat yang atau perkataan-perkataan dari para ulama arbabil haqaiq, ya, ahli dalam bidang ilmu haqiqah. Ya, maksudnya ahli para ulama ya, wujuhul i'rab wal qiraat, dan juga berbagai macam jenis i'rab atas suatu ayat dan berbagai qiraat Al-Qur'an. Wala huwa minal mu'allafat, ya, Kitabul Ara'id. Nah, di antara mu'allafahnya juga ya, di antara karya dari Imam Abu Ishaq At-Ta'labi selain tafsir adalah Kitab Al-Ara'id fi Qasasil Anbiya'i sallallahu alaihim ajma'in. Ya, wala huwa ghairu dzalika minal mu'allafat. Nah, jadi ada kitab terkait dengan Qasasul Anbiya. Wa naqala Sam'ani an ba'dil ulama annahu yuqalu lahu At-Ta'labi was-Ta'alabi. Nah, juga diriwayatkan dari beberapa ulama, kata Sam'ani, bahwa Imam Abu Ishaq ini juga dikenal dengan As-Ta'labi, tapi juga ada yang mengatakan dengan As-Ta'alabi ya. Padahal nanti sebenarnya ada juga ya seorang mufassir namanya At-Ta'alabi. Ya, jadi ada At-Ta'alabi, ada At-Ta'alabi. Ini ada dua mufassir yang berbeda. Ya, wa huwa laqabun lahu wa laysa binasab. Dan ini merupakan laqab ya. Laqab itu artinya gelar, bukan nisbat kepada suatu tempat misalnya, bukan. Ya, wa dzakarahu Abdul Ghaffar ibn Ismail Al-Farisi fi kitabih, ya, Abdul Ghaffar Al-Farisi fi kitabih Siyaqi Tarikh Naisabur wa asna alaihi wa qala huwa sahihun naqal mausuqun bihi. Jadi Abdul Ghaffar Al-Farisi memberikan komentar terhadap As-Ta'labi ini, seorang yang sahihun naqal ya, periwayatannya itu sahih dan juga terpercaya. Haddatsa an Abi Thahir ibn Khuzaimah, yang meriwayatkan dari Abi Thahir ibn Khuzaimah wal Imam Abi Bakar ibn Mahran Al-Muqri. Ya, wa anhu akhadha, dan juga beliau memiliki atau sebagian ahli tafsir ya juga merujuk kepada tafsir Abu Ishaq At-Ta'labi. Nah, di antaranya diambil dari riwayat At-Ta'labi ini Abul Hasan Al-Wahidi, ya, tafsir wa asna alaihi. Kita tahu ada tafsir Al-Wahidi juga masyhur ya. Nah, Imam Abul Hasan Al-Wahidi juga mengambil tafsir dari At-Ta'labi, bahkan memuji tafsir At-Ta'labi wa asna alaihi. Wa kana katsirul hadis katsirul syuyukh. Nah, beliau juga memiliki banyak guru, ya, juga memiliki banyak hafalan hadis. Walakin hunaka minal ulama man yara. Nah, ini satu sisi ya, berbagai macam pujian. Tapi ada juga ulama yang mengkritik beliau. Ya, walakin hunaka minal ulama man yara annahu la yuwathaq bihi, bahkan wala yasihu naqluhu. Nah, ada
sebagian ulama juga yang kemudian tidak mengakui atau tidak menganggap bahwa Abu Isa As-Sa'labi ini orangnya siqah ya, dan tidak menerima nakalnya karena dianggap tidak sahih. Wa sanadkuru ba'dha man yara dzalika fihi wa maqalatuhum wa maqalatihim indal kalami an tafsir hada. Nanti akan disebutkan ya siapa yang mengkritik Imam Abu Isa As-Sa'labi yang juga mengkritik kitab tafsirnya. Wa qad tuwfiya Sa'labi rahimallahu taala sanata 27 wa 400. Jadi beliau termasuk ulama pada abad ke-5 Hijriah, 427 Hijriah. Rahimallahu arda. Baik, ini diambil dari kitab Wafayatul Ayan wa Syajaratul Zahab ya, wa Syajaratul Zahab dan juga kitab Mu'jamul Ulama. Nah, ini terkait dengan As-Sa'labi, tapi kita belum menemukan ya, tadi istilah apa perbedaan antara As-Sa'labi dan As-Sa'labi. Karena As-Sa'labi ini juga seorang mufassir juga dan orangnya berbeda dengan Abu Ishaq As-Sa'labi. Atau dia memang Imam Abu Ishaq As-Sa'labi punya dua laqab ya, As-Sa'labi dan As-Sa'labi. At-ta'rif bi hadha tafsir wa tariqatu mu'allifihi fihi. Nah, metode Imam As-Sa'labi dalam tafsirnya. Alqa mu'allifu hadha tafsir daw'an alaihi fi muqaddimatihi. Jadi metode bagaimana manhaj sang mufassir Abu Ishaq As-Sa'labi dalam tafsirnya, beliau jelaskan dalam muqaddimahnya ya. Jadi beliau menjelaskan bagaimana manhajnya itu dalam muqaddimah kitab ini. Dan memang ini umumnya begitu ya, umumnya para ulama tafsir ataupun ulama dalam bidang ilmu lain ya dalam menulis karya biasanya akan memberikan penjelasan atas karyanya itu ya secara global dalam muqaddimahnya. Wa awdaha fiha an manhajihi wa tariqatihi allati salakaha fihi. Ya. Nah, jadi dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan manhaj dan metode dalam tafsir yang dia gunakan. Fadzakara awwalan, yang pertama beliau menjelaskan ikhtilafuhu wa fadzakara awwalan ikhtilafu mundu sighar ila ulama. Wajtihaduhu fil iktibas min ilmi tafsir alladhi huwa asasuddin wa ra'sul ulum syar'iyyah. Jadi beliau menjelaskan dulu perjalanan ikhtilafu ya, perjalanannya maksudnya dalam mencari ilmunya dari sejak kecil kepada beragam ulama dan bagaimana ijtihad atau kesungguhan beliau di dalam mengutip ilmu tafsir ya dari para ulama tersebut alladhi huwa asasuddin wa ra'sul ulum syar'iyyah, yang menjadi pokok atau menjadi fondasi agama dan pokok berbagai macam ilmu syariat. Wa muwasalatuhu yadhalamil laili bidha'is sabah bi'azmin aqilin wa juhdin jahid. Nah, beliau menjelaskan ya bagaimana usaha beliau dalam menulis karya tafsirnya dan bagaimana proses belajar ilmunya ya. Ini menggunakan ungkapan muwasalatuhu dhalamal laili bidha'is sabah. Jadi pokoknya belajarnya itu menyambung ya antara waktu malam sama siang itu intinya enggak dibedakan. Saking bagaimana ijtihad dalam belajarnya ya, wa juhdun jahid ya. Hatta razaqallahu ma'arafa bil haqq min al-batil, sampai Allah memberikan kepadanya anugerah atau rezeki untuk bisa mengetahui yang benar dari yang batil. Dia dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Wal mafdul min al-fadil, ya juga dari sisi walaupun bisa jadi dua-duanya benar tapi ada yang lebih utama daripada yang lain. Wal hadis min al-qadim, dari yang baru atas yang lama. Wal bid'ah min as-sunnah, ya, mengetahui yang bid'ah dari yang sunnah. Wal hujjah min asy-syubhah, mengetahui hujjah yang benar dari suatu dalil dari syubhah. Syubhah itu artinya penggunaan dalil bukan pada tempatnya. Wa dhahara lahu annal musannifina fi tafsir Quran firaq ala turuq mukhtalifah. Dan kemudian dia menjelaskan dalam tafsirnya bahwa banyak para ulama tafsir menulis kitab tafsir ya dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau menggunakan pemahaman yang berbeda tergantung kepada perbedaan di dalam pilihan mazhab. Nah, ini dia diawali dengan menyebutkan dulu ya beberapa perbedaan para ulama yang menulis kitab tafsir tergantung kepada latar belakang masing-masing. Firqatu ahlil bid'ah wal ahwa, ada yang kemudian menulis kitab tafsir berdasarkan pemahaman bid'ah mereka. Wa adda minhum al-Jubba'i wal Rumani. Nah, di antaranya adalah yang ditulis oleh al-Jubba'i dan Rumani. Ya, dua-duanya dari kelompok Mu'tazilah. Wa firqatun man allafu fa asanu illa annahum qalatu ya abatil mubtadi'in bi aqwali salaf. Nah, ada juga yang menulis kitab tafsir cukup bagus, tapi masalahnya di dalamnya terdapat pencampur adukan antara berbagai macam kesesatan ya atau kebatilan dari para ahli bid'ah dengan perkataan para salafus salih. Nah, wa adda minhum Abu Bakar Al-Qaffal. Nah, contohnya beliau menyebutkan tafsir yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Qaffal. Wa firqatun iktasar ashabuha 'ala riwayah wa naql duna dirayah wa naqd. Nah, sebagian juga ada yang menafsirkan hanya menyebutkan riwayat saja tanpa kemudian memberikan catatan dan memberikan komentar serta kritikan atas riwayat tersebut. Wa ada minhum Abu Yaqub Ishaq ibn Ibrahim Al-Hamdali. Nah, ini diantaranya tafsir ditulis oleh Al-Hamdali. Wa firqatun ya hadzafatil isnad alladhi huwa ruknu wal iman.
Nah, ada juga sebagai kelompok yang menulis tafsir dengan membuang sanad hadis sanad riwayatnya ya. Dan kemudian ya dia tidak menyebutkan sanadnya untuk diteliti. Padahal sanad itu kata beliau ar-ruknu wal imad sebagai fondasi untuk bisa memastikan kebenaran riwayat. Ya, wana qalat minasuhuf wa dafati. Yang mana mereka hanya menukil saja dari berbagai macam karya sebelumnya. Ya, wa harrat ala hawal khawatir. Ya, kemudian yang menulis kitab tafsir hanya sekedar untuk memiliki karya gitu ya. Wa dzakarat al-ghas wastamin. Yang bahkan di dalamnya mencampurkan antara yang al-ghas wastamin. Al-ghas wastamin itu ungkapan untuk menyebutkan antara yang baik dan yang buruk itu dicampur secara sama saja gitu ya. Wal wahyi wal matin. Yang lemah dan yang kuat. Qala walaisu fi adil ulama. Nah, beliau menghukumi orang yang seperti ini sebenarnya bukanlah bagian dari ulama. Ya, pasal nafal kitab ad-dzikrihim. Lalu kemudian menyebutkan fasonnat ya, bukan fasonnat, fasonnat al-kitab ad-dzikrihim. Atau fasuntul kitab ad-dzikrihim. Atau intinya tidak disebutkan ya siapa orang yang dimaksud di dalam kitabnya. Kemudian wafil qahazu qasabas sabab ya fi jaudati tasnifi wal hadab. Ya ghair annahum tawwalu fi kutubihim bil mu'adat. Nah, ada juga kelompok yang ya mengumpulkan ya berbagai macam riwayat terdahulu yang sangat bagus sekali. Tapi yang jadi masalah sangat tawwal itu sangat dianggap bertele-tele lah, terlalu panjang penyebutannya gitu ya. Riwayatnya semuanya disebutkan gitu. Hingga kemudian sangat luas, kajiannya sangat banyak, ya wakas satu turuk war riwayat dan juga sangat banyak periwayatannya. Artinya terlalu penyebutan riwayatnya itu sangat banyak hingga membuat tafsirnya ini ya sangat luas sekali gitu ya. Wa ada minhum Ibnu Ja'far Tabari. Nah, di antaranya adalah Imam Ibnu Ja'far Tabari. Artinya gini ya, Abu Isa At-Ta'labi ini seakan ingin menyebutkan dulu ya kelebihan dan kelemahan dari kitab tafsir sebelum masa beliau gitu ya. Sehingga nanti kira-kira apa yang akan beliau tulis yang berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Ya, wafil qatun jaradat tafsir dunal ahkam. Ada juga yang menulis tafsir ya tanpa menyebutkan hukumnya atau dunal ahkam. Bisa juga mana dunal ahkam ini hanya menyebutkan hukum-hukumnya saja ya, seperti tafsir fuqaha gitu ya. Wa bayanil halal wal haram, atau hanya untuk menyebutkan halal dan haram saja. Wa hillu 'anil ghawamid wal mushkilat, atau untuk menjelaskan hal-hal yang rumit dari ayat Al-Qur'an ya, atau sekedar untuk waraddu 'ala ahli zaid wa syubhat, atau untuk sekedar membantah paham-paham yang menyimpang ya. Kama syaikh salafil madin mithl Mujahid wa Suddi wal Kalbi. Ya, sebagaimana yang ditulis oleh para masyayikh salaf terdahulu ya, seperti Mujahid, Suddi dan Kalbi. Tsumma bayyana annahu lam ya'thur fi kutubi man taqaddamahu ala kitabil jami'in muhadzabin yu'tama. Nah, karena itu, ini dengan pedihnya gitu ya, Imam Abu Isa As-Salabi mengatakan beliau tidak menemukan adanya kitab-kitab tafsir yang dia kitab tafsir ini menghimpun ya berbagai macam berbagai macam hal yang sangat penting untuk dikaji dalam tafsir, tapi juga muhadzab. Muhadzab itu artinya sudah diteliti, sudah diberikan kajian secara mendalam ya, dan juga diakui. Nah, dia tidak menemukan kitab seperti ini. Yaitu madzakara maka namidok batinat ilaihi, dan juga menyebutkan adanya keinginan banyak orang untuk bisa memiliki kitab tafsir seperti itu. Fi ikhraji kitab fi tafsir Quran wa ijabatihi li matlubihim. Yang mana beliau akan menurut banyak orang yang sudah meminta beliau untuk menulis kitab tafsir yang seperti ini ya, yang jami' muhadzab utama, dan akhirnya bagaimana beliau menerima permintaan tersebut. Dari ayat min huli hukukihim, untuk menjaga hak-hak mereka wa taqarruban bihi ila Allah. Nah, dan juga dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah. Tsumma qala. Nah, lalu beliau berkata, fastakhartullah ta'ala fi tasnif kitabin syamilin muhadzabin mulakhasin. Maka aku beristikharah ya, mohon kepada Allah untuk menulis kitab yang syamil, yang sempurna, tapi juga muhadzab, ya sudah diteliti, mulakhas, nah, ada unsur peringkasan, ya mafhum, yang mafhum manzum ya, yang bisa dipahami dengan baik, manzum yang tertata, mustakhraj min zuha mi'ah kitab ya, yang diambil dari sumber-sumber karya mencapai 100 kitab, majmu'at masmu'at ya, yang itu kitabnya tersimpun dalam satu kitab atau masmu'at, atau yang didapatkan lewat riwayat ya. Okay. Siwa ma taqattuhu min at-ta'liqat wal ajza'il mutafarriqat. Ya, selain apa yang aku dapatkan dari berbagai macam ta'liqat ya, catatan-catatan, wal ajza'il mutafarriqat ya, ya catatan atau ini ya karya-karya yang istilahnya tidak lengkap lah gitu ya. Wa talaqqaftuhu an aqwami min asy-syayakhil asbat. Ya, aku gabungkan ya talqif ya talaqqaftuhu, yang digabungkan dari berbagai macam para ulama asbat ya, yang memiliki sanad riwayat ya.
wahum qaribun min salah simi'ati syekh, yang mencapai kurang lebih 300 syekh ya. Artinya beliau mendapatkan tafsir itu lewat jalur riwayat secara langsung kepada 300 syekh ini tadi. Di samping merujuk kepada berbagai macam kitab yang mencapai ratusan kitab. Nasabtuhu bi ablaghi ma qaddartu alaihi min ijaz wa tartib. Ya, aku kemudian susun ya semampu yang aku lakukan ya dengan susunan yang ijaz, yang ringkas tapi juga runut ya tartib. Tsumma qala. Lalu Imam Abu Ishaq At-Ta'labi berkata dalam mukadimahnya, wa kharajtu fihi al-kalam ala arba'ati asyar nahwan. Lalu aku kumpulkan, aku tulislah ditulis dalam kitab tafsirnya itu kurang lebih sekitar 14 nahwan, ya, 14 metode penafsiran lah kira gitu. Al-Basaid, ya, Al-Basaid itu tafsir yang detail, ya, basit, wal muqaddimat, ya, wal adat, wal tanazzulat, wal qasas, wal nuzulat. Nah, ini apa istilah-istilah yang menjadi manhaj dalam tafsir, wal wujuh, wal qiraat, ya, wal ilal, wal ihtijajat, wal arabiyah, wal lughat, wal i'rab, wal muwazanat, wal tafsir, wal ta'wilat, wal ma'ani, wal jihad, wal ghamid, wal mushkilat, ya, wal ahkam, wal fiqhiyat, ya, wal hukum, wal isyarat, wal fadail, wal karamat, wal akhbar, wal muta'alliqat. Ya, nah sampai sini ini ada sekitar tadi berapa 14 manhaj ya yang beliau kumpulkan dalam satu tafsir ayat. Adrajtuha fi asna'il kitab bihasbil abwab. Ya, yang kemudian beliau masukkan ya di dalam tafsirnya itu bihasbil abwab, bihasbil abwab ya dengan cara artinya semua 14 hal ini beliau sebutkan meskipun tidak ditulis dalam bab-bab khusus gitu ya. Wa samaituhu kitab Al-Kashf wal Bayan an Tafsir Quran. Nah, jadi namanya ini memang beliau sendiri yang membuat ya. Jadi namanya sendiri yang beliau menulis menentukan Al-Kashf wal Bayan an Tafsir Quran. Karena ada ya akhwat sebagian kitab tafsir itu tidak menyebutkan nama kitabnya itu apa. Akhirnya para ulama pentahqiq hanya menyebutkan ya ini kitab tafsir fulan misalnya gitu. Tapi ini enggak, Al-Kashf wal Bayan an Tafsir Quran memang sengaja diberi nama oleh Imam Abu Ishaq At-Ta'labi ya. Tsumma dzakara fi awal kitab asanidahu ila man yarwi anhum at-tafsir min ulama salaf. Lalu di awal beliau menyebutkan ya sanad-sanad keilmuan beliau kepada para ulama yang yang meriwayatkan berbagai macam tafsir dari para ulama salaf. Waqtafa bidzalika an dzikriha asna'al kitab. Dan itu beliau cukupkan ya. Ada gini ya, Pak. Beliau di mukadimahnya menyebutkan dulu saya sanadnya ini adalah pada fulan, fulan terus sampai akhir gitu ya. Tapi ketika nanti menafsirkan ayat, nah beliau tidak menjelaskan itu berulang-ulang gitu ya. Artinya cuma diringkas karena sudah disebutkan kalau ini merujuk sanadnya kepada mukadimah di awal kitab. Jadi saat menjelaskan dalam kitab tafsirnya, maka cukup beliau menyebutkan ringkas saja. Namun kalau ini merujuk sanadnya di mukadimahnya. Kama dzakara asanidahu ila musannafat ahli asrihi wa hiya katsirah. Sebagaimana beliau juga menyebutkan sanadnya yang kepada ulama yang sezaman dengan beliau. Ya, wahya kata ini yang paling banyak. Wa kitabul gharib wal mushki wal qiraat. Ya, juga kitab-kitab tafsir yang menghimpun tentang gharib, mushki dan qiraat. Tsumma dzakara baban fi fadlil Qur'an wa ahli. Lalu beliau menyebutkan dalam mukadimahnya ya satu bab tentang keutamaan Al-Qur'an dan para ahli Al-Qur'an. Wa baban fi ma'na tafsir wa ta'wil, kemudian satu bab tentang tafsir dan ta'wil, tsumma syar'a fi tafsir. Nah, setelah itu semua barulah beliau menjelaskan atau masuk ya di dalam tafsirnya dari Al-Fatihah dan seterusnya. Baik, ini manhaj beliau ya, manhaj yang Syekh Az-Zahabi nukil langsung dari mukadimah kitab tafsir Al-Kashf wal Bayan dari karya At-Ta'labi sendiri. Baik, nah setelah itu ya baru masuk kepada tafsir. Nah, Syekh Az-Zahabi baru memberikan komentar terhadap tafsir itu sendiri. Ya, asatu ala hadha tafsir di Maktabatil Azhar. Nah, aku mencari tafsir ini di Maktabat Azhar, fa wajadtu maktutan ghairu kamil. Lalu didapatkan masih berupa manuskrip tapi tidak lengkap. Wajadtu minhu arba'a mujallad dukham ya. Ditemukan ada 4 jilid yang besar. Al-awwal wa tsani wa tsalits wa rabi. Ya, wa rabi yantahi inda awakhir suratul Furqan. Nah, di mana jilid yang terakhir yang keempat hanya sampai akhir dari surat Al-Furqan. Wa baqil kutub mafqudun lam a'thur alaihi bihal. Nah, adapun jilid yang lain artinya dari surah Al-Furqan dari setelah Al-Furqan sampai An-Nas gitu ya. Itu tidak beliau temukan. Kitabnya itu tidak ditemukan sampai hari ini. Enggak tahu kalau sekarang ya Allah alam. Ini zaman Syekh Az-Zahabi. Qara'tu fi hadzal tafsir fa wajadtuhu yufassirul Qur'an bima ja'ala salaf. Nah, metodenya bagaimana secara real ya? Kalau tadi kan penjelasan langsung At-Ta'labi dari mukadimahnya. Nah, ini bagaimana realnya yang dibaca oleh Syekh Az-Zahabi? Maka beliau mengatakan fa wajadtu yufassirul Qur'an bima ja'ala salaf. Ya,
Ya, aku dapati beliau menafsirkan Al-Quran dengan riwayat dari salaf. Maqtisarihi lil asanid. Ya, tapi dengan menyebutkan sana secara ringkas, artinya tidak sepanjang dari dirinya sampai ke salaf tersebut. Ya, iktifaan bi dzikriha fi muqaddimatil kitab. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, yang mana beliau kalau ingin menjelaskan ya ingin mengetahui sanadnya secara lengkap, nah itu beliau sudah cukupkan dalam muqaddimahnya. Jadi beliau untuk tafsirnya hanya menyebutkan misalnya Ibnu Abbas saja, Mujahid saja gitu, tapi menyebutkan sanadnya dari awal sampai akhir. Nah, itu sudah beliau sebutkan, lengkapnya ada di muqaddimah. Nah, ini metode yang bagus juga ya, daripada terulang-ulang terus nanti akhirnya jadi lebih tebal ya. Walahatu alaihi annahu ya'ridu lil masail nahwiyah. Ya, di samping itu beliau juga menjelaskan persoalan ayat yang terkait dengan ilmu nahwu wa yaqudu fiha bitawassul zahir. Lalu kemudian mendalaminya atau mengkaji secara lebih luas ya. Masalah inda tafsir li qouli ta'ala fi suratul Baqarah bi'sa mashtara bihi anfusahum an yaqulu bima anzalallah al-ayah natijah tawassa' fil kalam ala ni'ma wa bi'sa wa yafidu fi dzalik. Nah, ketika membahas tentang ayat bi'sa nih ya. Bi'sa ma membahas tentang bab ni'ma wa bi'sa. Ini kan termasuk pembahasan dalam ilmu nahwu. Nah, itu beliau panjang lebar menjelaskannya. Kama annahu ya'ridu li syahil kalimatil lughawiyah. Nah, selain dalam masalah nahwiyah, beliau juga menjelaskan secara mendalam persoalan kalimat ya lughawiyah ini dari sisi makna dari suatu teks ya, wa usuliyah wa tasarrufiyah juga dari sisi istiqaqnya ya, pecahan atau derivasi dari suatu kata. Ya, ini dekat pada ilmu sharaf ya. Wa tashidu ala ma yaqulu bi syi'r arabi. Lalu kemudian menegaskan atau menyebutkan maknanya berdasarkan dalil yang beliau temukan dari syair Arabi. Artinya menyebutkan makna dari suatu teks ataupun istiqaqnya atau derivasi katanya kepada syair-syair bahasa Arab. Ya, syair-syair jahiliyah ataupun syair-syair para syair yang menjadi apa istilahnya diwanul Arab, jadi yang menjadi sumber rujukan bahasa Arab. Famasalan inda tafsirihi liqouli ta'ala min suratil Baqarah wa mathal ladzina kafaru kamathal ladzina aiku bima la yasma'u illa du'a. Al-ayah najiduhu yuhallilu kalimayan aik. Kalimayan aik ya tahlilan daqiqan wa yusarrifuha ala wujuhiha kulliha aw yusrifuha ala wujuhiha kulliha. Nah, ini ketika beliau menafsirkan makna yan aik ya, apa itu dari sisi bahasa, syairnya bagaimana, tasrifnya seperti apa, itu ditafsirkan beliau. Masalah indah tafsir di qouli ta'ala fi surat al-Baqarah faman ittara ghairu baghi wala 'adin al-ayat najiduhu yuhallilu lafdzul baghi. Nah, jadi juga ketika menafsirkan makna baghi wa yatakallamu an asl madda bi tawassul, lalu menjelaskan baghi ini sumber ini adalah bahasa Arab yang fi'il madhinya apa ya, asal dari katanya itu seperti apa. Nah, itu dibahas dalam lebih luas. Ya, tapi di sini enggak dijelaskan oleh Syarhadi. Nanti kalau ingin tahu tinggal rujuk saja kitab tafsirnya. Wa mimma lahattu ala hadha tafsir. Nah, selain itu ya yang juga ditemukan oleh Syarhadi, anau yatawassa' fil kalami 'anil ahkamil fiqhiyah. Beliau juga mendalami ya persoalan fikih ya, persoalan hukum-hukum fikih di dalam tafsirnya. Innama yatanawal ayat min ayatil ahkam. Ketika menafsirkan ayat ahkam, fatarahu bi yadhkurul aqwal wal khilafat wal adillah. Maka menyebutkan beragam perbedaan pendapat ulama dalil masing-masing. Wa ya'ridu lil mas'alah min jami'i nawaiha. Ila daraja annahu yakhruju amma yuradu min ayat. Tapi kemudian tafsirnya itu ya lebih luas daripada menafsir ayat itu sendiri ya. Untuk ilaihi innama ya'ridu liqauli ta'ala fi suratin nisa yusikumullahu fi auladikum. Nah, ini misalnya ketika beliau menafsirkan ayat tentang masalah waris ya. Tajiduhu yafidu fil kalam amma yuf'alu bi tarikatil mayyit ba'da mauti. Beliau menjelaskan panjang lebar terkait dengan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum. Tsumma yadhkuru jumlatal waratha wa sihamil muhaddadah. Bahkan artinya dalam satu ayat ini ya, beliau seakan-akan menulis kitab fikih waris lah gitu ya. Menjelaskan ya, sejumlah ahli waris itu siapa saja, berapa hak mereka, ya dari farotnya, apakah rubuh, seperempat, atau tumun, atau seperdelapan, turutan 2/3, atau tulus 1/3, sudus 1/6, dan seterusnya. Ya, jadi seakan-akan dalam satu ayat menulis kitab fikih waris. Gitu ya. Wahakadha tsumma ya'ridu li nasibil jaddi wal jadda wal jaddat, menjelaskan juga hak waris dari kakek dan nenek yang menjadi perdebatan panjang dalam waris ya. Tsumma yaqulu ba'da hadza ya faslu fi masatil ayat. Nah, baru kemudian menjelaskan tentang ayatnya itu dilanjutkan. Wa fihi yatakalam an nizamil mirad dari jahiliyah wa qubail mab'ats rasul. Maka menjelaskan juga bagaimana sistem pembagian waris ya pada masa jahiliyah sebelum masa Rasulullah SAW. Nah, ini panjang lebar di sini. Warji ilaihi inda tafsirihi liqouli ta'ala min suratin nisa wa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna tajidu qad tawassa'a fi dikal mut'ah. Nah, juga ketika menafsirkan surat ini An-Nisa ayat 24, panjang lebar menjelaskan tentang hukum nikah mut'ah dan pendapat para ulama dalam masalah ini.
Wa dzakara adillatahum bitawassul zahir, dan menyebutkan dalil-dalil dari setiap pendapat. Warji ilaihi inda tafsir liqauli ta'ala min surat An-Nisa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, al-ayah tajiduhu yaqulu faslun fi aqwali ahli ta'wil fi adadil kaba'ir. Nah, ini ayat tentang masalah kaba'ir disebutkan semua yang dikategorikan dosa besar ya. Ketika meneruskan ayat ini gitu. Nah, bayangkan ya, Imam Az-Zahabi saja itu menyebutkan dosa besar sekitar 60 sampai 70 ya. Kemudian kalau Imam Ibnu Haythami menyebutnya sampai 300-an. Sampai 140-an atau 300-an gitu, saya lupa. Jadi artinya disebutkan ketika menafsirkan satu ayat An-Nisa 31 tapi semua dosa besar disebutkan oleh Syekh At-Ta'labi ini. Ya, Majmu' Amil Kitab Sunnah ya, kemudian juga disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah. Makruna bil dalil wal hujjah. Jadi bisa jadi dalam satu ayat bisa berapa halaman gitu ya. Tsumma yasiduha jami'an wa yadhkuru adillat ala wajhi tafsir. Lalu kemudian jelaskan secara lebih rinci lagi. Warji ilaihi inda tafsirihi liqauli ta'ala min suratin nisa wa kuntum mardu ala safar aw ja'a minkum min al-ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban ya tajiduhu ya'ridu li aqwali salaf fi ma'na lamsi wal mulamasa. Ini perdebatan tentang hukum menyentuh non mahram. Ya tsumma yaqul wa ikhtalafa al-fuqaha fi hukmil ayat ala khamsati madzahib. Nah, ini metodenya ya dalam menjelaskan perbedaan mazhab. Lalu beliau menjelaskan ulama beda pendapat dalam masalah ini dalam 5 mazhab. Wa yatawassa 'alal khususi fi bayan mazhab Syafi'i. Lalu beliau sangat luas sekali ya penjelasannya ketika membahas mazhab Syafi'i. Nah, mengisyaratkan ya akhwat ya. Mengisyaratkan bahwa seakan-akan beliau ini cenderungnya kepada mazhab Syafi'i. Kalau tadi kan Imam Abu Layth As-Samarqandi mazhabnya Hanafi. Kalau ini dekatnya kepada mazhab Syafi'i. Wa yadhkuru tafsir kaifiyatil ulama sa'indahu kama ya'ridu li aqwal ulama fi tayammum wa madzahibihim wa adillatihim bi tawassul zahir innama yataqal an qouli ta'ala fa tayammum sa'idan thayyiban. Jadi sangat luas lah ya penjelasannya dalam masalah fikih ketika menemukan ayat-ayat fikih termasuk dalam bab tayammum dan seterusnya. Wa hakadha yatatarraqul kitab ila nawah ilmiah muta'addidah. Nah, inilah kitab tafsirnya yang kemudian dijelaskan secara ilmiah sangat luas ya dengan beragam pendekatan-pendekatan ilmunya, ilmu fikihnya, ilmu nahwunya dan seterusnya. Fi iktsar wa tatwil yakadu yakhruj min bihi an dairatul tafsir bimaksud, yang membuat kajiannya itu sangat luas dan panjang hingga seakan-akan ini bukan lagi kitab tafsir bimaksud gitu ya, tapi kitab ya yang mencakup berbagai macam ilmu ya. Tsumma inna hunaka nahya ukhra yamtazu bi hadzal tafsir hiya at-tawassul ila hadith kabir fi dzikr Israiliyat. Nah, yang lainnya selain masalah fikih juga Imam At-Ta'labi sangat luas ya menukil persoalan Israiliyat ya biduni an yata'aqqab syai'an min dzalika, tanpa memberikan komentar atas riwayat Israiliyat itu ya, hanya dinukil kemudian tidak dikomentari terkait dengan kesahihannya atau terkait dengan apakah ini sejalan dengan syariat atau tidak. Au yunabbi ala ma fihi ya raqma istibadihi wa gharabatihi ya, dan juga dia tidak memberikan tanbih ya, peringatan atau catatan lah terhadap Israiliyat ini, padahal beliau sangat raqma istibadi wa gharabatihi ya, sangat menganggap Israiliyat itu sebagai sesuatu yang asing ya. Artinya aneh ini antara manhaj beliau dengan apa yang beliau lakukan sendiri. Wa qad qara'tu fi qasasat Israiliyat nihayatul gharabah. Bukan raqma istibadi mas. Raqma istibadi maksudnya adalah sekalipun riwayat Israiliyat ini sangat aneh ya, tidak logis istilahnya begitu, sangat asing. Ya, dan beliau menemukan, kata Syadzabi, beliau menemukan berbagai macam kisah Israiliyat ya yang aneh itu di dalam tafsir At-Ta'labi ini. Ya, wa yadhallana anna Ta'labi kana mulian bil akhbari wal qasas ila darajat kabirah. Nah, di sini kita bisa simpulkan Ta'labi ini sangat ahli ya. Muli itu artinya sangat betul-betul menguasai sekali berbagai macam kisah-kisah ya yang disebutkan dalam riwayat Israiliyat. Nah, bidali annahu allafa kitaban yastami ala qasas anbiya. Nah, buktinya ya seperti yang disebutkan di awal bahwa Syekh At-Ta'labi ini punya kitab Al-Ara'is ya yang bercerita tentang qasas anbiya. Ya, kitab yang menulis tentang Qasus Anbiya. Ya, walau anna qara'ta ilaihi inda tafsir liqauli ta'ala min suratil Kahfi. Nah, contohnya kalau engkau membaca tafsir At-Ta'labi ya dalam tafsir Al-Kahfi, awal fityat ila Al-Kahfi la wajadtahu yarwi 'an As-Suddi wa Wahab ya. Engkau akan dapati beliau meriwayatkan dari As-Suddi, dari Wahab bin Munabbih ya, dan dari selain mereka dalam qawilan fi asma'i ashabil Kahfi. Penjelasan tentang nama-nama ashabul Kahfi, wa adadihim jumlah mereka, wa sababu khurujihim ilaihi, sebab mereka melarikan diri ke gua ya. Walau wajadtahu yarwi an Ka'bil Ahbar. Nah, setelah itu juga kau akan dapati beliau meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Majarallahu ma'al kalbi, apa yang terjadi antara mereka dengan anjing yang ikut mereka ya, hina tabi'ahum ilal ghar, ketika mengikuti mereka ke gua. Wala ajabta hina tarahu yarwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbihi ru'yat ashabil kahfi. Bahkan kau akan mendapatkan satu riwayat ya
yang ini dianggap Syadzali aneh ya. Nah, di mana Nabi SAW diriwayatkan dalam kitab At-Ta'labi tadi meminta kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Ashabul Kahfi. Jadi meminta untuk bertemu dengan Ashabul Kahfi ya. Fa ajabahullahu bi annahu lan yarahu fi dunya. Maka Allah menjawab bahwa Nabi Muhammad tidak akan bisa melihat mereka atau tidak akan melihat mereka dalam kehidupan dunia. Ya wa amarahu bi an yab'atha lahum arba'a min khiyari ashabihi. Dan kemudian Allah merintahkan sang Nabi untuk mengutus ya kepada mereka 4 orang di antara sahabat mulia Nabi SAW liyuballighuhum risalata ila akhir untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad kepada Ashabul Kahfi ini gitu ya. Jadi ini ada kisah aneh lah gitu, di mana Ashabul Kahfi ini dianggap orang-orang yang harus mendapatkan dakwah Nabi Muhammad, dan Nabi tidak akan bertemu mereka, tapi memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad kepada Ashabul Kahfi. Ila akhir kisah allati la yakadul aqlu yusaddiquha. Hingga sampai akhir kisah yang sampai akal tidak akan mempercayai kisah itu gitu ya. Nah, ini kalau kalian penasaran tinggal baca aja tafsir At-Ta'labi terkait dengan Ashabul Kahfi. Ya tumarji ilaihi inda tafsir liqouli ta'ala min suratil Kahfi aidon. Nah, kemudian baca lagi ya tafsir beliau ketika membahas tentang Ya'juj Ma'juj dalam soal Kahfi juga. Tajiduhu qad atala wa dzakara kalaman la yumkin an yaqbal biha. Beliau menjelaskan di mana beliau menyebutkan pendapat-pendapat ya perkataan-perkataan yang tidak akan kita terima lah ya, li'anna aqrab ilal khayal minhu ilal haqiqah, karena lebih dekat kepada khayalan daripada hakikat, daripada sesuatu yang benar ya secara hakikat. Sumarji ilaihi inda tafsir qouli ta'ala min surati Maryam fa atat bihi qaumaha tahmiluh ya tajidhu yarwi an suddi wa wahab wa ghairi ma qasas al-kasir wa akhbaran fi nihayatil gharaba wal bu'd. Nah, juga kisah tentang Ibunda Maryam ya, yang juga banyak disebutkan kisah-kisah yang aneh gitu ya. Baik, summa inna Ta'labi ya lam yataharra as-sihhah fi kulli ma yanqul min tafsir salam. Nah, di samping itu ya, ini sisi kelemahan juga nih kalau menurut kajian Az-Zahabi ya. Imam At-Ta'labi ini juga tidak meneliti secara teliti ya mana riwayat yang sahih dari tafsir-tafsir para salaf gitu. Jadi tidak teliti terkait dengan kesahihan suatu riwayat. Bal najiduhu kama lahatna alaihi wa kama qala Suyuti fil Itqan, yang mana kita akan dapati ya sebagaimana kita kaji dan juga seperti yang dinukil oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, yuktiru min riwayat an Suddi Shaghir anil Kalbi an Abi Thalib an Abbas, karena beliau banyak meriwayatkan dari jalur sanad yang lemah sebenarnya. Jalur sanad lemah kalau yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu dari, atau ini ya, kalau kalian misalnya masih ingat terkait dengan penjelasan kita tentang riwayat dari Ibnu Abbas ya, bahwa di antara sanad yang lemah itu adalah dari Suddi ya, Suddi As-Shaghir dari Kalbi an Abi Thalib an Ibnu Abbas. Kadzalika najiduhu qad waqa'a fi ma waqa'a fihi katsirun min mufassirin min al-iqtirari bil ahaditsil mawdu'ah. Nah, begitu juga Imam At-Ta'labi ini termasuk di antara ulama yang juga terpengaruh lah istilahnya dengan riwayat-riwayat yang palsu terkait dengan fadhilul Quran ya, terkait dengan surat per surat. Faruya fi nihayati kulli surah haditsan fi qadhiha mansuban illa Ubay bin Ka'ab, di mana beliau meriwayatkan atau menulis dalam setiap akhir surat ya hadis-hadis tentang keutamaan surat tersebut yang disandarkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab ya. Padahal hadisnya banyak yang palsu. Kama tarra bi katsir min ahadits mawdu'a ala asnati Syiah, termasuk beliau juga banyak terpengaruh ya atau menukil hadis-hadis palsu yang diambil dari kelompok Syiah. Ya fasawwada biha kitabahu duna an yushira ila wadhiha wa khilafiha. Maka beliau kemudian memenuhi kitab tafsirnya dengan riwayat palsu ini tanpa menjelaskan ya, kepalsuannya atau ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya ya kepalsuan ya, kedustaan dari riwayat tersebut. Fa bi hadza ma yadullu ala anna Ta'labi lam yakun lahu ba'un fi ma'rifati sahih akhbar min sahihnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan kata Syadzahabi bahwa Imam At-Ta'labi ini lam yakun lahu ba'. Lam yakun lahu ba' itu artinya tidak memiliki kemampuan yang yang kokoh lah ya terkait dengan pengetahuannya atas riwayat-riwayat yang sahih dari yang dhaif. Baik, hada wa inna Ta'labi qad jarra ala nafsihi wa ala tafsirihi bisabab hadhihi al-kasra min al-isra'iliyat ya. Nah, baru kemudian beliau akan menjelaskan ya akhwat, Syadzahabi akan menjelaskan kritikan para ulama terhadap tafsir Ta'labi ini tadi ya. Karena dari sisi yang tadi disebutkan, beliau banyak sekali menyebutkan Israiliyatnya, wa ada mudhiqqah fi qiyadil ahadis, ya, kemudian tidak teliti dalam memilih hadis yang sahih, ya, kemudian al-laumul marir wa naqat al-lazib min ba'dil ulama. Ini menyebabkan banyaknya celaan, banyaknya kritikan ya dari para ulama alladzina lahadhu hadzal aib, yang memang memperhatikan aib-aib dalam tafsirnya ini.
Nah, di antaranya siapa yang mengkritik? Nah, faqala Ibnu Taimiyah. Nah, di antara yang mengkritik adalah Ibnu Taimiyah. Ya fi muqaddimatihi fi usul tafsir, dalam kitab beliau usul tafsir. Wa ta'labi huwa nafsuhu kana fihi khairun wa din. Jadi di satu sisi Ibnu Taimiyah memuji ya. Jadi Ta'labi ini adalah fihi khair wa din. Memuji bahwa Ta'labi seorang yang baik, yang juga ahli agama. Tapi yang jadi masalah kana hatibul lailin. Tapi beliau juga adalah hatibul lail. Hatibul lail itu artinya ya mengambil apa saja lah ya, seperti seorang yang mengambil di malam hari kayu-kayu, tapi bisa saja yang pegang adalah ular. Ya hatibul lail. Yanqulu ma wajada fi kutubil tafsir min sahihi wa dha'ifi wa mawdu', yang menukil dari berbagai macam kitab tafsir, apakah sahih atau dhaif atau palsu sekalipun, semuanya diambil oleh Ta'labi tanpa diteliti mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang mawdu'. Wa qala aidan fi fatawa. Nah, Ibnu Taimiyah juga berkata dalam kitabnya ya Majmu'ul Fatawa, Faqasu ila an ba'di kutubil tafsir. Nah, di mana beliau ditanya tentang komentarnya terkait dengan beberapa kitab tafsir. Dan Ibnu Taimiyah menjawab, wa amal wahidi fa innahu tilmidu Ta'labi. Nah, Imam Abdul Hasan Al-Wahidi ya murid dari Imam At-Ta'labi, wa huwa akhbaru minhu bil Arabiyyah. Nah, ini yang paling lebih paham ilmu bahasa Arab ya daripada Ta'labi, daripada gurunya. Lakin At-Ta'labi fihi salama minal bid'ah. Tapi Ta'labi lebih selamat daripada Al-Wahidi dari sisi pemahaman bid'ah. Ya wa in dzakaraha taqlidan li ghairihi wa tafsirihi. Walaupun beliau juga sering menyebutkan hanya sekedar untuk menukil saja dari dari pemahaman bid'ah dari orang lain ya, bukan dari keyakinan beliau. Ya, dan juga wa tafsirul wahidi al-basit wal wasit wal wajiz fiha fawaid jalilah. Nah, Imam Al-Wahidi ini juga menulis kitab tafsir ya. Ada 3, al-basit, al-wasit, al-wajiz, yang tadi mulai dari At-Ta'labi. Di dalamnya terdapat banyak faidah. Tapi di dalamnya juga terdapat banyak ghastun katsir min manqulatil batila wa ghairiha. Tapi di dalamnya juga banyak terdapat berbagai macam ghast ya, sesuatu yang ghast itu artinya ya istilah untuk menyebut hal yang tidak manfaat ya dari berbagai nukilan-nukilan yang batil. Nah, ini catatan atas tafsir Al-Wahidi sekaligus tafsir At-Ta'labi. Ya, wa man yaqra tafsir At-Ta'labi ya'lam anna Ibnu Taimiyah lam yataqawwal alaihi. Nah, Syekh Az-Zahabi memberikan komentar ya dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi. Nah, siapapun yang sudah membaca tafsir Ta'labi ya, dia akan tahu bahwa Ibnu Taimiyah dalam hal ini bukan hanya yataqawwal alaihi ya. Perkataannya itu bukan berupa dusta atau sekedar omongan tanpa dasar. Ya walam yasifu illa bima huwa fi, namun pada dasarnya adalah pensifatan yang memang ada di dalam tafsir Ta'labi itu sendiri. Nah, ini kritikan yang pertama dari Ibnu Taimiyah dan diakui sendiri oleh Az-Zahabi. Kemudian kritikan yang lain datang dari waqala al-Kattani ya fi risalatil mustatrafah indal kalami anil wahidil mufassir. Nah, ini Al-Kattani ya dalam kitabnya Risalah al-Mustatrafah ketika menjelaskan tafsir Al-Wahidi, yaitu murid dari At-Ta'labi tadi, walam yakun lahu wa li syaikhihi Ta'labi kabiru bi dhu'afil hadis. Al-Kattani memberikan catatan bahwa Al-Wahidi dan gurunya At-Ta'labi itu tidak memiliki kabiru bi dhu'afil hadis ya, tidak memiliki penguasaan yang luas dalam ilmu hadis. Ya, bal fi tafsirihima yang mana akan didapati dalam kedua tafsir mereka, yaitu tafsir At-Ta'labi Al-Wahidi wa khusus At-Ta'labi, ya khususnya ada Ta'labi ahadits maudhu'ah wa qasas batilah. Ya hadis-hadis palsu dan kisah-kisah yang batil. Nah, ini kritikan dari Al-Kattani. Wal haq anna Ta'labi rajulun qalil bi dha'fil hadis. Ya, dan memang benar kata Syekh Az-Zahabi bahwa Ta'labi ini termasuk orang yang lemah ya atau tidak banyak menguasai ilmu hadis. Bal wala akunu qasiyan alaihi idza qultu innahu la yastati an yumayyizil hadis al-mawdu' min al-mawdu'. Ini Syekh Az-Zahabi bahkan mengatakan ya, bahkan bisa jadi aku tidak termasuk orang yang keras atau tidak termasuk orang yang ekstrim lah kalau menilai beliau yaitu At-Ta'labi sebagai orang yang sebenarnya tidak bisa membedakan antara hadis palsu dan hadis yang tidak palsu gitu ya. Jadi di satu sisi beliau mengatakan bahwa kalau kita misalnya mengatakan At-Ta'labi itu tidak paham untuk membedakan antara hadis palsu dan tidak palsu, itu pun tidak kita katakan sebagai orang yang ekstrim. Mengkritik seperti itu tidak dianggap ekstrim gitu ya. Artinya sesuatu yang memang wajar kita kritik seperti itu. Wa illa lamma ruwiya fi tafsiri ahadits syi'al mawdu'an alina. Karena kalau misalnya kita katakan dia paham, ya nggak mungkin lah At-Ta'labi akan meriwayatkan di dalam tafsirnya hadis-hadis yang berdasarkan dari kelompok Syiah yang palsu disadarkan kepada Ali dan juga kepada ahli bait. Wa ghairiha min ahadits allati ishtihara wad'uha, dan juga hadis-hadis lain yang masyhur sebagai hadis palsu. Wa hadzal ulama min riwayati, bahkan para ulama sudah mengingatkan dari meriwayatkan riwayat seperti itu.
Ya, wal ajab, ya sesuatu yang aneh, anna Sa'labi ba'da hadza kulluhu ya'ibu kullu kutubit tafsir. Ya, yang aneh seperti yang tadi kita sebutkan ya dalam mukadimahnya, ya ketika kita mendapati kitab tafsir As-Sa'labi seperti itu, anehnya adalah As-Sa'labi sendiri kemudian mencela berbagai macam kitab tafsir yang ditulis sebelumnya atau sebagian besarnya ya. Hatta kitab Muhammad Ibn At-Tabari, ya, sampai-sampai kitab Ibnu At-Tabari pun dicela oleh As-Sa'labi, jadi kritik oleh As-Sa'labi. Allah disyahidalahu khalqul katsir. Padahal kitab tafsir At-Tabari banyak diberikan kesaksian oleh para ulama sebagai kitab yang sangat unggul dalam bidang tafsir di riwayat ya. Walaitahu idza da'a fi muqaddimati tafsir annahu lam ya'tur fi kutubin min taqaddumihi min mufassir ala kitab yang muhadzab yu'tamad. Maka walaitahu ya idza da'a, padahal dia mengklaim di dalam muqaddimahnya itu bahwa dia tidak menemukan satu kitab tafsir pun yang itu sangat jami' muhadzab yu'tamad, ya kitab tafsir yang sangat mencakup berbagai macam hal, muhadzab yang sudah diteliti dan juga diakui. Jadi di satu sisi beliau mengkritik banyak kitab tafsir, tapi rupanya dalam kitabnya sendiri banyak persoalannya. Ya, akhrajalana kita bahu kalian, ya seandainya beliau seandainya kalaupun beliau mengkritik kitab-kitab yang ditulis sebelum masa beliau, ya kita berharap beliau menulis, kata Syazali, kita berharap beliau menulis kitab yang memang betul-betul bersih, ya betul-betul terhindar dari berbagai macam aib yang beliau nisbatkan kepada para mufassir. Tapi padahal bisa dikatakan laitahu fa'ala dzalik, ya. Padahal aib-aib tersebut malah ditemukan di dalam kitab tafsir sendiri. Laitahu fa'ala dzalik, ya. Seandainya beliau melakukan hal tersebut, artinya mengumpulkan kitab tafsir yang memang tidak ada unsur kritikan yang beliau kritik dalam kitab tafsir sebelumnya. Idzan lakana qad arahana. Nah, kalau seandainya apa yang beliau tulis dalam muqaddimahnya itu betul-betul diterapkan dalam tafsirnya, itu kata Syazali, pasti kita akan mendapatkan kitab tafsir yang arohana wa arohan nas. Ya, kita akan mendapatkan kitab tafsir yang akan membuat kita lega, ya karena di dalamnya tidak akan banyak ditemukan berbagai macam al-khalat wal khabat, ya kekeliruan, al-khabat juga kekeliruan, alladzi la yakhlu minhu mawdi' min kitabi, yang kadang bisa akan kita temukan dalam setiap halaman dari kitab tafsirnya. Nah, ini jadi ada semacam kontradiksi gitu ya antara muqaddimahnya yang sangat ideal dengan karya beliau sendiri yang banyak kritikan-kritikan dari keidealannya tadi. Ini seperti yang dinukil oleh Syekh Az-Zahabi dari Ibnu Taimiyah dan juga dari Al-Qahtani. Termasuk juga diisyaratkan dari As-Suyuti, ya dari kitab Al-Itqan. Bagaimana As-Suyuti menginformasikan bahwa As-Sa'labi menukil dari Ibnu Abbas melalui jalur sanad yang lemah. Baik. Nah, ini terkait dengan tafsir As-Sa'labi. Kalau kita bandingkan dengan tafsir As-Samarqandi memang tidak terlalu luas ya sebagaimana tafsir As-Sa'labi, tapi cukup selamat dari berbagai macam celah-celah Israiliyah dan seterusnya. Tapi kalau tafsir As-Sa'labi ini sangat luas kajiannya, maka tadi dalam bab fikihnya, dalam bidang nahwu dan seterusnya, tapi juga dari sisi Israiliyat, hadis palsu, bahasa dari Syiah dan seterusnya juga cukup dominan ditemukan dalam tafsir As-Sa'labi. Nah, ini tentunya kesimpulan dan dirosanya Syekh Az-Zahabi ya, Pak ya. Kalau kita memang ingin mengetahui lebih detail lagi ya, sebaiknya membaca kitab tafsir As-Sa'labi ini. Alhamdulillah PDF-nya sudah bisa kita temukan. Ya, bahkan kalau ada yang ingin mencari kitabnya pun sebenarnya bisa saja di perpustakaan yang ada untuk langsung secara real kita temukan apa yang menjadi kajian Syekh Az-Zahabi terhadap tafsir Imam Abu Ishaq As-Sa'labi ini.